Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tutorial dalam pengolahan data HVSN. Jadi, untuk mengolah data HVSN, yang pasti kita harus memiliki data mikrotremornya dulu ya. Di mana pada saat ini kita memiliki data mikrotremor dalam format MZIP, begitu ya. Lalu, karena kita sudah memiliki data dalam format MZIP, jadi format data itu tidak harus dalam bentuk MZIP ya. Di sini kita sudah melakukan loading data, berarti pertama kita buka dulu software Geopsy, lalu kita import signal, pilih file, maka datanya akan masuk ke dalam ini ya, directory file yang ada di dalam software. Selanjutnya, we choosing table, choose all of them and drag to the table, and this is the data. When we want to merge this into three component, we using all of them and choose waveform and then merge. Now we has three data from the component, one vertical component and two horizontal component. And we get the data about the duration. In this data, we have duration 47 minutes and 28 seconds. And then we want to filter the data. We choose all of them, Control A, and then waveform and filter. Now we can choosing the frequency filter. Is it low pass, high pass, band pass, or band reject? But usually we using band pass, and we filter from the 0.5 Hz to 15 Hz. Okay, now the data has been filtered, and then we choosing graphic. Choose all of the data and drag to the graphic. And then this is the data, microtremor data in a time series. We can drag the time, want to separate the time or want to separate the amplitude. Okay. And then we choose the tools H per V. This one, H per V. And we get the H per V toolbox. We must to we must to kita harus melakukan pemilihan. First adalah window length atau panjang window atau besar window. Sini we can choose exactly or at least or frequency depth. Usually we use exactly in a 30 second. Ini bisa dirubah-rubah bergantung pada data yang kita miliki atau karakteristik data yang kita punya. And then in the raw signal, in the filter signal, kita bisa ganti nilai STA, minimum STA LTA, dan maksimum STA LTA. Biasanya nilai STA ini berdasarkan dengan rekomendasi SISEM itu bernilai 0,5 hingga 2 dan LTA itu bernilai 15 hingga 50 second. Namun nilai STA LTA ini bisa disesuaikan dengan data dari masing-masing yang kita miliki. Untuk saat ini kita menggunakan nilai rekomendasi dari SISEM dulu ya, gitu. Nilai STA-nya 1 dan LTA-nya 30. Dan kita juga bisa mengatur ini ya, smoothing kurvanya. Untuk window type bisa kita pilih. Bisa ada beberapa pilihan. Biasanya kita menggunakan Kono Omachi dengan persentase 40%. Ini juga bisa dirubah-rubah bergantung pada data yang kita miliki. Selanjutnya di output kita bisa pilih frekuensi sampling yang ingin kita mau dari berapa hingga berapa Hz gitu ya. Di sini from 0.5 until 15 Hz. Oke, come back to the time slide. Di sini kalian bisa pilih auto, add, remove, inverse, clear, or load. Biasanya kita pilih auto, berarti kita secara otomatis membagi data time series itu berdasarkan windowing atau sudah kita filter secara otomatis. Nah, di sini nanti akan ada number of window. Number of window ini berarti berapa banyak kotak-kotak ini ya, windownya ya. Ada berapa banyak gitu ya. Lalu kita bisa pilih start. Oke. So, color di sini itu interpretasi color di kurva juga, begitu ya. Setelah memastikan bahwa noise yang terdapat dalam data ini
sudah hilang, maka kita bisa menyimpan data kurva H per V-nya. Namun, kalau dirasa filter otomatis ini masih kurang optimal, maka kita bisa melakukan filter secara manual. Kita bisa melakukan filter secara manual. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan select, and then we choose select and sorry, select, and then add. Misalnya kita mau nambah ya, kita rasa di sini adalah data gitu ya. Kita add. Nah, lagi misalnya di sini ya. Sorry, loading. Select, kita pilih add, oke. Oke, kita bisa start. Atau kita bisa remove. Select, remove. Jadi kita mau remove yang sebelah sini masih kita anggap noise gitu ya misalnya. Nah, maka dia akan meremove begitu ya. Atau kita juga bisa merubah-rubah nilai STA-nya. Misalnya di sini kita rubah 0,5 dan LTA-nya kita rubah menjadi 20 gitu ya. Select auto. Nah, di sini windownya ternyata semakin sedikit begitu. Jadi kita bisa rubah lagi, misalnya di sini 30 tetap select auto. Oke, tetap masih sedikit. Berarti misalnya kita bisa rubah ini menjadi 2 dan 30. Oke. Nah, ini mungkin datanya sudah lebih banyak ya yang terambil dan noise-nya sudah lebih terbuang gitu ya. Maka kita bisa start. Nah, nanti akan ada perubahan juga pada kurva yang kita dapatkan di sini. Lalu selanjutnya kalian bisa melakukan screenshot gitu ya pada data time series. Jadi noise-noise ini sudah berhasil kita pisahkan dari data gitu ya. Oke, selanjutnya pada kurva. Nah, kurva per V ini. Nah, kalau kita melakukan kursor, menaruh kursor di atas kurva, maka kita bisa mendapatkan nilai frekuensi dominan. Di sini terdapat nilai F0 atau frekuensi dominan ya. Ada nilai 1,42, ada nilai 1,3 dan ada nilai 1,5. 1,42 ini merupakan nilai average-nya, 1,3 ini merupakan nilai minimumnya, dan 1,5 ini merupakan nilai maksimumnya dari frekuensi dominan. Begitu juga dengan amplifikasi. Amplifikasi ini 1,89 merupakan nilai average-nya dan 1,45 minimum dan 2,47 adalah nilai maksimumnya. Lalu di sini kita bisa pilih eh, di grafik ini ya, kita bisa pilih properties. Sorry. Nah, kita bisa pilih di grafik ini untuk menyimpan grafiknya. Jadi kita bisa pilih Tools and Save Result. Nah, di sini kita bisa menyimpan data dalam bentuk .hv, begitu ya. Jadi kita bisa load lagi data .hv-nya. Jadi ini harus dilakukan di Tools, Saving Result. Sini misalnya saya pilih dulu di My Computer, Data. Nanti kalian pilih ya tempat ingin menyimpan datanya. Dan Aceh besar. Sini saya coba video. Ya. Kita save. Lalu kalau kita mau menyimpan gambarnya, kalian bisa file, lalu export image. Oke, di sini misalnya kita pilih lagi di T1 ya, namanya T1 record misalnya gitu ya, video. Ini di save, maka kita sudah punya
eh ini data ini ya. Kita bisa cek tadi di tempat kita menyimpan data. Saya di sini, begitu ya. Di sini ada data dalam bentuk JPG. Nah, kurvanya sudah tersimpan. Sorry, bentar. Nah, bukan yang ini ya, yang satu video ya. Nah, datanya sudah tersimpan ya untuk kurvanya, jadi bisa diambil. Lalu, hmm, ini juga ada .hv-nya gitu ya. File dalam bentuk .hv. Ini bisa kita buka di Notepad. Nah, bisa juga di Notepad. Di sini ada nilai F0-nya, average yaitu 1,448. Lalu nilai, nah di sini ya, nilai frekuensinya ya. Lalu ada nilai amplifikasi juga. Di sini ada amplitudenya 1,895 untuk nilai A0, yang ini untuk nilai frekuensinya gitu ya. Jadi nilai frekuensi, ini adalah nilai amplitude. Kalau mau nilai average frekuensinya, berarti yang ini 1,30547 ini. Begitu ya. Sama seperti di sini. Nah, sini 1,895. Maka di sini nih, ini adalah nilai amplitudenya 1,895. Dan nilai frekuensi ini adalah nilai amplifikasi ya, amplitudenya. Dan yang ini adalah nilai frekuensi dominan average-nya. Sini, 1,30547 ya. Jadi kalau kalian mau lihat dari data.hv-nya, kalian bisa lihat nilai frekuensi dominan di sini. Oke. Dan nilai F0. Dan yang ini adalah nilai A0. Oke. Sini kalian bisa lihat number of window. Kalian juga bisa dapat informasi dari kurvanya gitu ya. Ini untuk dimasukkan nanti untuk proses inversi lanjutan. Jadi data yang penting sini adalah nilai frekuensi dominan, number of window, dan amplifikasi untuk proses kita saat ini. Sorry tadi saya selanjutnya sudah di ini semua. Selanjutnya kalian mengecek kurva ini merupakan kurva yang reliable untuk selanjutnya dilakukan interpretasi atau tidak gitu ya. Reliable kurva itu didasarkan kepada tiga aspek dari sistem ini ya, kriteria for reliable H per V curve gitu ya. Jadi dicek dari poin 1 hingga poin 3 ini. Di mana poin 1, jadi nilai frekuensi dominan harus lebih besar dari 10 dibagi dengan window length. Lalu poin 2 yaitu number of cycle, di mana number of cycle ini adalah LW atau window length dikalikan dengan number of window dan dikalikan dengan frekuensi harus lebih besar daripada 200. Lalu untuk standard deviation ketika nilai frekuensinya, jadi nilai kalau di kurva ini ya nilai frekuensi dominannya berarti kan tadi kita dapatkan nilai frekuensi dominannya adalah 1,42. 1,42 itu berarti lebih besar daripada 0,5. Berarti kita menggunakan yang ini, yaitu nilai frekuensi lebih besar daripada 0,5, berarti nilai standar deviasi dari nilai amplitudenya harus kurang dari 2, begitu ya. Nah, ketika tiga kriteria ini terpenuhi, maka kurva tersebut bisa dilanjutkan untuk diinterpretasi. Oke, mungkin sekian pengolahan data VSR yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.